والديه العظيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه النفوس الزكية أما بعد فتقدم الذين بالشكر حضرة اليومية ومنها سبحانه وتعالى يستقبل عن قراءة مقبلة السنة الحمد لله أسلم pada kesempatan yang kembali ini kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid tentang salah satu berjamaah di hari acara terakhir. Salam dari Islam semua tujuan berdoa seperti dicuci agama Islam Habib yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lakukan dan para sahabat dan para pengikutnya mudah-mudahan kita tidak masuk di antaranya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tadi selalu menjadi masjid mudah yang saya hormati mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika juga para tokoh, para sesepuh umumnya jemaah masjid Al-Huda yang saya hormati mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang mulai saya bisa membaca kepada sedikit bacaan atau pasangan insyaallah bila mana ada pasangan saya insyaallah saya juga bermanfaat untuk mencipta perkembangan dan kesehatan terbaik. Ya Allah Nabi Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa muslimin والصدق والشكر والسلام عليكم الصلاة والسلام عليكم أجمعين والملائكة المقربين وأرسلنا إليك سيدنا فقد ولد ومن اتبع إليك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يشكرون إليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita bareng-bareng bersolat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa والحمد لله
manusia jika antakuna zaujatu punya istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang nurut pada Allah Subhanahu wa taala, nurut perintah Rasul dan taat pada suami yang dinamakan salihah. Diperintah apa saja sama suami enggak pernah nolak. Itu sholat enggak ketinggalan, ngaji enggak ketinggalan, puasa enggak ketinggalan, baca Quran terus tapi enggak pernah maksiat. Itulah yang dinamakan istri sholihah. Nah, bagaimana kalau punya istri yang sikapnya begitu, kita bahagia, kita tenang enggak? Tenang, enggak puyeng. Nah, itu salah satu tanda kebahagiaan. Coba kalau punya istri disuruh sholat enggak mau, suruh ngaji enggak mau, malah pengennya maksiat dulu, nonton TV, main HP saja, sholat enggak. Nah, kira-kira pikiran suami tenang enggak? Tidak tenang. Itu tanda-tanda kebahagiaan. Berarti bukan sholihah, qalihah. Itu yang kedua, wa auladuhu abrar. Punya anak abrar selalu melaksanakan kebaikan sama kayak istri kayak ibunya. Anaknya nurut, diperintah sholat, bangun sekolah, bangun ngaji, suruh puasa. Kalau orang mau main dengan orang yang baik yang tidak, yang pergaulannya kurang bagus, dilarang sama orang tuanya nurut. Nah, itu abrar namanya. Berarti kepikiran sama orang tuanya juga tenang. Banyak sekarang orang tua yang tersiksa dengan gara-gara anak. Setelah macam-macam itu akibat anak pekerjaannya, jadi tersiksa orang tua ini menemukan abrar. Itu nggak bakal jadi kebahagiaan yang sudah orang tua. Kalau memang anaknya ini selalu membantah perintah orang tua, itu apalagi perintah Allah nggak dituruti, perintah Rasul, nah itu adalah bukan salah satu, yaitu tanda-tanda kebahagiaan, malah tanda celaka. Pikiran bapaknya juga enggak tenang. Itu campur gaul dengan orang lain, tapi orang yang lainnya sholihina, orang yang soleh, punya tetangga sholih, bukan namanya sholih, bukan tapi akhlaknya man qama bihukillah wa qama bihukil abdi. Orang yang bisa mengibadah, yang bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas, itu yang dinamakan sholih. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang sholih, pasti nanti kita bahagia. Jadi kalau kita mau bikin rumah di satu kampung, lihat-lihat dulu tetangganya tukang ibadah bukan, wah di sini mah tukang bangkok semua. Jangan. Nanti bisa kebawa kita dengan pergaulan. Walaupun tukang ibadah, kalau pergaulannya tukang maksiat, pasti akan kebawa sedikit-sedikit. Nah, jadi kalau pengen bahagia berkumpulnya dengan orang yang soleh, orang yang soleh. Jangan orang yang tukang main, tukang judi, tukang macam-macam. Ya, kita ditemani nama kita, jangan. Nantinya yang kita suka
yang suka tukang ibadah sholat, ngaji, puasa, nanti kalau pergaulan dengan orang yang begitu tukang lanjut, nah bisa terbawa kita. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladi, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Kalau kita pengen bahagia adalah rizquhu fi baladi, cari rizkinya fi baladi, di kampung sendiri atau di negara sendiri, jangan keluar negeri Indonesia. Itu tanda-tanda bahagia. Rizquhu fi baladi. Jadi kalau kita pengen berusaha di Tangerang aja, wah keluar Tangerang boleh kalau di baladi, masih di daerah, masih kota Jakarta. Jangan sampai dari luar Jakarta masuknya mencari nafkah dan berusaha sampai di Filipina, di Jepang, di Malaysia, itu kurang barokah. Saudara saya yang di Sukabumi, kerjanya Pak Imam yaitu pengen di Jepang. Sebelum ke Jepang itu ngeluarin duit berapa juta, itu berapa ratus, puluhan juta. Kerjanya di Jepang cuma 1 bulan lebih. 1 bulan pulang lagi, nggak sana lagi. Duit yang itu banyak keluar, yang belum pulang ya. Nah, contohnya si Suryati orang mana? Orang Bekasi. Yang kerjanya di Saudi Arabia, pulangnya bibirnya belah, nyamanya hilang sebelah, dianiaya oleh itunya, oleh gunungannya. Itu banyak orang yang kerja di mana di Saudi Arabia jadi TKW perempuan, nggak usah jauh-jauh, jangan sampai luar negeri kita. Nah, akhirnya naudzubillah min dzalik, banyak yang kecelakaan. Itu ada yang pulang bawa anak, ada yang ngandung aja pulang di luar nikah. Naudzubillah min dzalik, gara-gara cari nafkahnya di luar Indonesia. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi Rasul, kalau mau cari nafkah adalah di kampung sendiri atau di negeri sendiri, negeri Indonesia. Arba'atun min kanzil jannah, ikhbaru sadaqati wa kitmanul musibah wa silatul rahmi wa qul la ilaha wa la quwwata illa billah. Arba'atun min kanzil jannah, 4 perkara min kanzil jannah, itu setengah bagian dari gudangnya surga. Maksudnya kalau kita melaksanakan 4 perkara, insya Allah akan dimasukin surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perkara. Mana Ustaz? Ikhfa'us shadaqati. Yang pertama adalah menyamarkan sedekah. Enggak pengen diumumin ketahuan masyarakat yang banyak, malah kalau mau bersedekah tangan kiri istilahnya jangan sampai tahu. Itulah ikhbarus sedekah. Ngumpet-ngumpet mau ngambil, mau ngasih sedekah sama orang lain, itu adalah termasuk min kanzil jannah, sebagian gudangnya surga. Wa kitmanul musibah, dan ngumpetin masalah kemusibahan. Kalau kita kemusibahan apa saja, jangan sampai ada yang tahu kalau di sana. Apalagi orang lain, keluarga sendiri pun juga kalau di sana jangan tahu. Seperti kita sakit apa, itu udah rasakan sendiri. Itu termasuk pahala yang gede, kismanul musibah, ngumpetin penyakit, gak ngomong-ngomong,
hampir satu kampung tak semua. Masya Allah. Wasilaturrahmi, dan silaturrahmi itu termasuk min kanzil jannah, sebagian gudangnya surga. Maksudnya kalau kita melaksanakan silaturahmi, insyaallah akan masuk surga. Yang keempat, wa qaulu la haula wala quwwata illa billah, ucapan la haula wala quwwata illa billah itu termasuk min kanzil jannah, dari sebagian gudangnya surga. Perbanyaklah haula wala quwwata illa billahil azim, katakan Rasul dalam hadis yang lain, iktasimu min qawli la haula wala quwwata illa billah. Apa sebabnya? Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad durri. Jadi ucapan la haula wala quwwata illa billahil azim, kalau kita banyak masalah, ya perbanyak saja lafaz la haula wala quwwata illa billahil azim, karena lafaz la haula wala quwwata syariatnya dengan membaca la haula wala quwwata illa billah adfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad durri, akan menolak tis'atan wa tis'ina 99 baban minad durri, 99 pintu dari kebahayaan. Yang paling rendah akan diselamatkan annahal haqqu, kebingung, nanti kebingung kita hilang syariatnya dengan baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Wa lisawi ma yubtilu andu la huwa aisahu katakwini ruknin qasirin wa qalili kalamin wa aqlin wa ziyadati ruknin fiqhin. Ini kita yang kedua menerangkan kesunahan sujud sahwi. Bapak Nudin, sunnah sujud sahwi gara-gara apa? Lisahwi ma, gara-gara kita lupa satu perkara yang yubtilu amdu, kalau terjadinya sengajaannya bisa batal. La huwa sahwu, yang enggak batal kalau kita melaksanakannya dalam sebab lupa. Nah, kalau terjadi kita melaksanakan satu perkara yang batal kalau sengajaannya, tapi kalau enggak sengajaannya seperti lupa, nah itu enggak batal, maka disunahkan sujud sahwi. Mana contohnya Ustaz? Wa qalili aqlin, seperti makan yang sedikit. Kita lagi sholat, ada sisa makanan di gigi yang nyelap, dicokkel sama lidah, ternyata dapat. Perasaan kita bukan lagi sholat, main ditelan aja tuh. Nah, kalau sengaja aja batal Pak, tapi ini keadaannya lupa, nggak batal. Nah, itu cuma ada kesunahan sujud sahwi. Wasiyadati ruknin fi'liyyin. Pak Karudin, kalau kita sholat duhur berapa rakaat? 4 ya. Asar 4, biasa. Maghrib 3, subuh 2, isya 4. Nah, bagaimana kalau kita sholat duhur 5 rakaat? Batal. Sholat duhur sengaja aja batal, melebihi rukun fi'li. Itu kalau sengaja batal. Nah, tapi kalau keadaan lupa nggak batal.
nggak batal. Nah, dan kalau kita memang lupa sholat sampai 5 rakaat itu disunahkan sujud sahwi. Sebab kalau sengaja-ngaja kita nambahin rakaat batal sholat kita. Tapi kalau keadaan lupa nggak batal, maka ada kesunahan sujud sahwi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah sholat duhur khamsan rakaat. Itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur sampai 5 rakaat. Nah, langsung wasajada lisahwi kanjeng Rasul sujud sahwi. Awas, bukan berarti kanjeng Rasul lupa, bukan. Itu mah alasan tasri itu perjalanan untuk menunjukkan kepada umatnya. Kalau tidak diawali dengan kanjeng Rasul, nggak ada yang tahu, maka diawali dengan kanjeng Rasul. Wa kisabihi ghairuhu. Nah, ini sholatnya kanjeng Rasul sampai 5 rakaat. Nah, kita juga dikiaskan saja, disamakan dengan kanjeng Rasul. Kalau kita sholat sampai 5 rakaat lupa, nah ada kesunahan sujud sahwi. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau sengaja-ngaja batal, sengaja-ngaja batal, keadaan lupa juga batal. Apakah ada kesunahan sujud sahwi? Awas. Wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahbuhu. Beda masalah bima yubtilu amduhu, perkara yang membatalkan amduhu dengan sengaja-ngaja. Ma yubtilu sahbuhu, lupa juga batal. Tadi Pak, kalau sengaja-ngaja batal, kalau memang cara dengan lupa, dengan sebab lupa enggak batal. Ini mah sengaja-ngaja batal, lupa juga batal. Ada kesunahan sujud sahwi, mau bagaimana keadaan sujud sahwi, sholatnya juga udah batal. Itu udah batal. Mana contohnya? Ya seperti kakalamin kasirin, makin kasirin, seperti ngomong banyak atau makan banyak, sedia nasi di depan. Semua sholat dipilih juga sama ikan. Itu asal habis sujud langsung ambil dimakan. Atau ada 5 sholat selama sholat Fardu itu mah terlalu banyak. Baik itu mah dengan sengaja-ngaja atau lupa batal. Berarti nggak ada kesunahan sujud sahwi. Mau sujud sahwi bagaimana dengan sholat yang udah batal? Atau ngomong banyak, tadinya sedikit ngomong kelepasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kamana deui? Bukan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ih, saya kenapa kemana? Oh, lagi sholat ngomong berarti saya batal. Nah, itu tambah banyak ngomongnya, itu batal sholatnya. Baik mau lupa atau sengaja-ngaja. Awas. Bagaimana Pak Ustaz kalau sengaja-ngaja enggak batal, lupa juga enggak batal? Apakah ada kesunahan sujud sahwi? Wa kharaja ma la yubtilu sahwu wa amdu. Beda masalah perkara yang enggak membatalkan pada sholat. Kalau keadaan lupa, wala amdulan, sengaja-ngaja pun juga enggak batal. Kalau filil qalili, kayak pekerjaan sedikit 1 kali atau 2 kali, itu enggak batal. Seperti kita digigit nyamuk, kelihatan sama kita, di toel sama kita, langsung terbang. Segitu doang, enggak batal dengan sengaja-ngaja, lupa juga enggak batal. Pekerjaan sedikit itu tidak ada kesunahan sujud sahwi. Atau iltifat, nengok kita ke kiri, dia ada suara siapa itu? Dalam hati ada suara
juga nggak batal, nengok cuma satu kali, dua kali nggak batal, baik dengan secara sengaja atau lupa nggak batal, itu mah tidak ada kesunahan sujud sahwi walaupun kita nengok sampai dua kali. Kalau tiga kali berturut-turut batal. Nah, batal soalnya itu kerjanya tiga kali. Ya. Fala yasjudu li sahwi, itu tidak ada kesunahan sujud sahwi. Wala di'amdi, karena rupanya enggak ada kesunahan, ya, walaupun sengaja juga enggak ada kesunahan sujud sahwi. Awas ini lihat lagi. Wala syakin fima sallahu wa tamala ziyadatan li'annahu in kana za'idan fasjudu li ziyadati wa illa falitaradudil mujibi lidha'finiya. Wali syakir, ada kesunahan sujud sahwi lagi. Li syakir, kalau kita ragu-ragu, bima sholahu, yang kita laksanakan sholat ini, wahtamana ziyadatan, ini saya sholat 4 rakaat atau 5 rakaatnya, 4 rakaat atau 5 rakaatnya. Nah, pas belum naik atau pas kita udah naik ke rakaat, ingat, oh ini rakaat 5, oh berarti 5. Nah, itu ragu-ragu antara 4 dan 5. Nah, maka ada kesunahan sujud sahwi. Apa sebabnya Pak Ustaz? In kana zaidan pas sujud li ziyadati, kalau memang lebih sujudnya karena lebihnya. Kalau pas itu 4 rakaat benar ditakdirnya dilihatin dia 4 juga memang pas, nggak lebih dari 5 rakaat enggak, itu mas sujudnya valitardini karena ragu-ragunya yang mewajibkan sujud sahwi karena lidhofinian, karena apa seperniatan kita belum ada keyakinan 4 rakaat. Jadi ada ragu-ragunya, di lemah itu ini pernyataan. Ada keraguan 4 apa 5 yang 4 apa 5 yang 4 apa 5 itu jadi lemah pernyataan kita, tekad kita jadi lemah. Falau syakka sholat salasan arba'an masalan atabi rakatin, bagaimana kalau kita ragu-ragu sholatnya Fardhu, sholat isya, pas naik rakaat ragu-ragu, ini saya udah 2 rakaat, udah 3 rakaat, udah 4 rakaat apa baru 3? 4 rakaat apa baru 3? 4 rakaat apa baru 3? Sedangkan sholat isya itu adalah 4 rakaat. Ada keraguan-raguan, perasaan baru 3, perasaan 4 ini. Perasaan baru 3 rakaat atau udah 4 rakaat nih. Nah, jadi seimbang. Ragu-ragu itu adalah tasbihul amrin wala muliyadil adima, memungkinkan 2 perkara tapi tidak ada yang unggul salah satunya. Mau berat ketiga, perasaan 4. Kalau berat keempat, perasaan baru 3. Jadi seimbang, adanya di pertengahan. Sebab kalau yakin mah 100%, zon 75%, syak itu 50% pertengahan. Nggak ada yang unggul, nggak ada yang unggul salah satunya. Maka bagaimana kalau kejadian seperti itu? Atabirokatin, maka kalau kita ragu sholat isya ini baru 3 apa 4 ya, baru 3 baru 4, udah pokoknya ambil yang sedikit, berarti 3. Nanti sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Atabirokatin, tambahin lagi 1 rakaat, 1 rakaat. Pak Ustaz, ini mah langsung hilang. Pas lagi kita udah salah, pas kita lagi tahiyat at-tahiyyatul mubarakatuh, pikiran terus Pak Imam itu kita perasaan ragu-ragu ada terus, ragu-ragunya 3 tadi ada 4 ya, 3 ada 4 ya.
Nah pas ditambahin tuh, ditambahin deh. Dia memang ada perintah harus ditambahin 1 rakaat. Terus kita lagi tahiyat apa dulu? At-tahiyat hilang ragu-ragunya, yakin berarti tadi 4 rakaat pas. Ada keyakinan, yakin tadi 4 rakaat berarti ini pas saya sholat 4 rakaat sholat isya. Wa in zala syakhu qabla salami, walaupun yakin hilang keraguan-raguannya qabla salami, sebelum membaca salam yakin. Suratnya bagaimana? Bi antadzakara qablahu, sebelumnya kita langsung ingat qablahu, sebelum nambahin sebelum salam, annaha arabiatun. Nah sesungguhnya ini yang saya laksanakan tadi terakhir, ternyata benar ini yang keempat, jadi pas. Walaupun ingatnya kita sebelum salam tetap ada kesunahan sujud sahwi. Kalau tidak ada kemungkinan lebih, wa amma la yahtamilu ziyadatan, adapun masalah rakaat yang tidak ihtimal, tidak pantas lebihnya, jadi yang pas, kan syakka fi rakaatin ruba'iyatin, seperti kita ragu-ragu min fi rakaatin, dalam rakaat min ruba'iyatin bangsa 4, salat bangsa 4 berarti salat isya, salat zuhur, asar bangsa 4, awsalisatin, atau salat yaitu bangsa 3 seperti maghrib. Robiatan, atau ini saya ini yang keempat. Nah ini ragu-ragu salat isya, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat, rakaat ketiga apa rakaat keempat. Bingung kan kalau ragu-ragu belum bisa ada keyakinan, so ragu-ragu mang-mang terus. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat, rakaat ketiga rakaat keempat. Nah pas kita mau berdiri ke atas, patah kalau qabla qiyami lirrobiati, mau naik ini tadi perasaan baru 3 apa 4 ya. Pas mau naik rakaat belum naik rakaat keempat, pas annaha salisatul, yakin ini yang tadi barusan saya laksanakan rakaat yang ketiga. Sedangkan salat isya 4 rakaat, nah Pak Imam langsung naik lagi, nambahin lagi. Nah itu mah naiknya sebelum naik ke rakaat, masih dalam keadaan duduk di rakaat ketiga, ingat yakin ini rakaat yang ketiga, berarti nambahin 1 rakaat lagi. Nah itu mah tidak ihtimal kurang dan lebihnya. Nah itu mah enggak ada kesunahan sujud sahwi. Ngerti? Bakain syaka, seperti ragu-ragu sekijain sholat, ragu-ragu birokati dalam masalah rakaat min rubaiyatin bangsa 4 ayat salisatun aurabiatun. Ini lagi sujud nih, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Ini rakaat kedua, rakaat ketiga apa rakaat keempat? Nah sebelum naik Pak Imam, pada Allah qabla qiyam, ingat langsung qabla qiyam sebelum berdiri di robiati. Ini bagian yang rakaat keempat, berarti hilang ragu-ragunya, udah yakin gitu mah. Fala yasjudu, nggak usah sujud sahwi. Kalau ingatnya lagi berdiri, baru ada kesunahan sujud sahwi. Walaupun pas yang 4 rakaat. Kalau ingatnya lagi berdiri, nambahin. Kalau belum berdiri mah nggak ada kesunahan. Wa sunnah lil makmumi sajdatani li sahwi imamin mutatohirin wa imami. Hijayat jadi sholat sendirian, sholat zuhur, kibakar di belakang hijayat lagi merokok, tanggung sedikit lagi, dia hijayat sholat dari rakaat pertama, rakaat kedua, dilihatin sama kibakar.
kibakan belum sholat. Nah, beres rokoknya habis, langsung kumur-kumur sholat usolli fadli al-barakati mustaqbil berarti ada teman-teman dari Allah. Nah, hidayahnya nggak sujud sahwi, meninggalkan tayat awal nggak sujud sahwi. Nah, itu bagaimana? Wasunnatil makmum, disunahkan untuk hidayah makmum sajadatani 2 kali sujud dinamakan sujud sahwi. Gara-gara apa? Li sahwi imamin, gara-gara lupa si imamnya. Waktu hidayahnya nggak baca tayat awal karena lupa, kibakarnya belum nyambung. Wa in walau kana sahu qabla qudwatihi, walaupun keadaan lupanya hidayah nggak baca tayat awal, kibakar belum nyambung, tetap kibakar tetap kuat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan ada faedahnya untuk yang lain kita Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala sayyidina ashabihi wa sallallahu alaihi ya rabbana rahmatullah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.